Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang intelligent agent. Intelligent agent atau IA adalah sebuah entitas otonom yang memiliki sensor untuk mengecek lingkungan sekitarnya dan bertindak sesuai dengan kondisi yang ada dalam lingkungan tersebut sebagai aktuator. Jenis-jenis IA bisa merupakan objek sederhana atau kompleks. Menurut buku Artificial Intelligence, IA dapat dibedakan menurut cara mereka memproses persepsi lingkungan mereka. Di antaranya 1. Simple Reflex Agents, 2. Model Based Reflex, 3. Goal Based Agent, 4. Utility Based Agent, 5. Learning Agent. Simple Reflex Agents, di mana sensor akan melihat lingkungan, situasi lingkungan dan bagaimana aksi yang akan diberikan serta actionnya dan akan dieksekusi oleh aktuator kembali. Ketika IA hanya bergantung untuk kondisi yang sederhana. Contoh, agent pada sebuah mobil yang diberikan sistem intelligent agent dengan tindakan jika mobil di depan melakukan pengereman, maka agent akan memberikan aksi rem secara otomatis. Oke, yang kedua, reflex agent with states. Ini enggak jauh berbeda dengan simple perfect agent, di mana setelah environment ada sensor dan kita harus melihat lingkungan di sekitar lagi serta action apa yang seharusnya dilakukan gitu kan. Sebelum ke actionnya kita ada step lagi, langkah lagi bagaimana action kita lagi gitu. Setelah ada setelah tahu kondisi yang seharusnya bisa kita tambahkan dari penyempurnaan dari simple reflex agent tadi, baru kita ngambil action yang seharusnya dan kembali ke rules action lagi dan di actuator kemudian environment. Ketika IA menyimpan histori dari pergerakannya terhadap suatu kondisi. Contoh seperti contoh kasus simple reflex agent pada pengereman mobil. Agent hanya dapat menerima persep dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada mobil dengan model lama, agent tersebut tidak dapat menerima pesannya sehingga agent tersebut tidak melakukan tindakan pengereman. Sehingga dibutuhkan reflex agent with state yang mampu melacak atau pengereman mendadak pada mobil yang berada di depannya. Selanjutnya yaitu goal based agent. Setelah environment kita akan ke sensor dan gimana keadaan lingkungan sekarang gitu. Dan selanjutnya kita ke state ataupun status. Setelah statusnya dicek dan akan kembali lagi ke bagaimana keadaan lingkungan sekarang dan bagaimana perkembangannya. Setelah itu akan kembali lagi ke apa yang akan saya lakukan dengan action A gitu kan, dan bagaimana action yang seharusnya dilakukan gitu. Kemudian akan ke step apa yang seharusnya action yang saya lakukan dan goalsnya apa. Setelah itu di actuator dan kembali ke environment. IA yang bekerja berdasarkan goal yang telah ditentukan. IA akan bergerak dengan melihat kondisi lingkungannya dan menentukan pergerakan agar IA mencapai suatu goal. Walaupun pergerakan yang dilakukan bukan pergerakan yang terefisien. Contoh, dari robot pencari ini dia akan melakukan pergerakan untuk mencari suatu barang dan nantinya goalnya itu dia
apa sih barang yang kita cari itulah yang akan menjadi goalnya gitu. Next, utility based agent, yaitu environment, langsung ke sensor dan kita melihat bagaimana lingkungan sekarang, terus kembali lagi ke statusnya. Nah, terus setelah itu kita akan ke perkembangan lingkungannya dan apakah tindakan yang akan saya lakukan dengan action A gitu. What my action do gitu, apa yang akan saya lakukan, apakah saya happy dengan keadaan ini gitu, dan kembali kita ke utility, kegunaannya. Setelah apakah kita happy melakukan dengan keadaan ini, dan setelah itu apakah aksi yang akan saya lakukan seharusnya. Kemudian ke actuator dan environment. IA ini membandingkan pergerakan yang mungkin dapat dilakukan untuk mencapai goal dan memilih yang paling efisien. Contohnya route recommendation system. Next, utility based agent, yaitu environment, langsung ke sensor dan kita melihat bagaimana lingkungan sekarang, terus kembali lagi ke statusnya. Nah, terus setelah itu kita akan ke perkembangan lingkungannya dan apakah tindakan yang akan saya lakukan dengan action A gitu. What my action do gitu, apa yang akan saya lakukan, apakah saya happy dengan keadaan ini gitu, dan kembali kita ke utility, kegunaannya. Setelah apakah kita happy melakukan dengan keadaan ini, dan setelah itu apakah aksi yang akan saya lakukan seharusnya. Kemudian ke actuator dan environment. IA ini membandingkan pergerakan yang mungkin dapat dilakukan untuk mencapai goal dan memilih yang paling efisien. Contohnya route recommendation system. Dan yang terakhir adalah learning agent. Learning agent itu dari environment kita akan ke sensor. Dari sensor bisa langsung kita ke kritik, dimana di situ ada performance standard, dan menghasilkan feedback dimana ada elemen pembelajarannya gitu. Apa kalau dia change atau berubah, dia akan ke performance elemen gitu, elemen penampilannya, ataupun balik lagi ke learning element dengan knowledge, pengetahuan, dimana learning goals-nya itu problem generator, dan kembali lagi ke performance element dan actuators, kemudian environment.